Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM B1C125111. Kelas C, jurusan akuntansi angkatan tahun 2025. Jadi pada kali ini kita akan membuat video mengenai latihan mail merge. Di sini saya mengikuti sesuai dengan format yang telah diberikan atau pada modul yang telah diberikan. Untuk ketentuan marginnya itu kita sesuaikan terlebih dahulu. Untuk topnya itu 2,5 cm. Untuk bottomnya itu juga 2,5 cm. Left dan right-nya juga 2,5. Sudah sesuai. Untuk potretnya itu, untuk orientasinya itu portrait, dan ukuran kertasnya itu A4. Sudah sesuai. Dan untuk line spacingnya itu di 1,5, dan ini sudah sesuai. Langsung saja kita mulai dengan membuat heading atau headernya terlebih dahulu. Kita klik kanan 2 kali, edit header. Setelah itu kita mulai ketik sesuai dengan yang ada pada contoh. Karang Taruna RT 01001, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alamatnya itu di Jalan Tanjung Priok, nomor 05. Sudah sesuai, kita sudah ketik semuanya. Setelah itu kita sesuaikan. Untuk headernya itu rata tengah, bold, dan untuk fontnya itu saya perkirakan di ukuran 20. Dan untuk jenis fontnya itu sepertinya menggunakan font Arial, kurang lebih seperti ini. Dan untuk alamatnya itu menggunakan font ukuran 12, dan jenis fontnya itu juga sama, Arial dan bold serta rata tengah. Untuk headernya itu sudah selesai. Selanjutnya kita membuat garis untuk kepala suratnya. Di sini saya menggunakan shape yang garis yang ini. Setelah itu saya tarik garisnya dari kiri sini ke ujung kanan sini. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu klik kanan dan pilih format shape. Untuk warnanya itu warna hitam. Ketebalannya di sini kurang lebih sekitar 4,5 mungkin. Untuk jenisnya itu yang ini, mungkin sedikit lebih tebal lagi, di 5 pt, kurang lebih seperti ini. Untuk garis di kepala suratnya, bagian ini sudah selesai. Kita lanjut, kita sesuaikan dulu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Itu ada tanggalnya. Itu tanggalnya rata kanan. Jakarta 1 November 2021. Untuk selanjutnya itu rata kiri lagi. Kepada yang terhormat anggota Karang Taruna Tanjung Priok,
RT 01001 di tempat. Untuk bagian ini itu bold. Untuk sepertinya line spacingnya itu terlalu jauh. Jadi di sini saya sesuaikan menjadi 1,5, dan untuk before afternya juga saya jadikan 0, dan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya perihal di sini menggunakan tabs. Tidak. 2, 3, 4, 5. Di sini hanya memperkirakan sekitar 5 spasi. Kemudian dilanjut undangan rapat. Dengan hormat melalui surat ini kami mengundang seluruh remaja anggota Karang Taruna RT 01001 012 005 untuk dapat menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada sini sepertinya menggunakan tabs. Sabtu 3 Agustus 2019. Waktu tabs lagi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau disingkat WIB. Tab lagi tempat, tab lagi biar sejajar, kantor sekretariat, RT 01001. Acara sebelum tabs lagi, acara tabs lagi, pembentukan panitia, perayaan kemerdekaan. Demikian surat undangan ini kami sampaikan atas perhatian kehadiran serta
partisipasi rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih. Kemudian saya akan ketik dulu bagian yang menandatangani, hormat kami. Ketua Karang Taruna RT 01 001, spasi enter 2 kali. Maudi Ayunda. Kurang lebih sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan menyesuaikan seperti yang ada pada contoh. Untuk fontnya di sini saya seragamkan ukuran 12 menggunakan font Arial, line spacing 1,15. Kemudian saya cek before afternya karena ini juga mempengaruhi jarak antar kalimatnya atau jarak antar barisnya, dan sepertinya ini sudah sesuai. Setelah itu saya memperhatikan lagi untuk yang lainnya, seperti yang bagian sini. Jarak antar kalimat ini sepertinya 1,5. Sepertinya hanya yang ini. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk teks yang ini itu justify, yang ini kurang lebih seperti ini. Dan untuk bagian yang ini saya blok terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan ruler yang ini. Saya tarik ke bagian sini. Saya mengikut pada contoh, jadi saya kasih rapat ke bagian sini. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang ada pada tabel di bawah pada file yang dikirimkan. Pertama, kita sudah ketik sesuai dengan format yang diberikan. Setelah itu, kita klik di bagian mailings, start mail merge. Pilih yang letters. Setelah itu, select recipes, type a new list. Di sini kita customize columns. Kita hapus satu persatu dulu. Setelah itu kita tambahkan, yang pertama itu ada RT, kemudian ada alamat, kemudian ada tempat, dan ada ketua. Setelah itu klik OK. Pada data yang diberikan itu ada 3. Yang pertama itu RT 012 005, alamatnya
Jalan Sunter Muara, Jalan Sunter Muara 1, nomor 12A. Tempatnya itu ada di kantor sekretariat, RT 012005. Ketuanya itu Maudi Ayunda. Lanjut, kita klik New Entry untuk menambahkan kolom baris baru. Yang kedua itu ada RT 015 005. Alamatnya itu Jalan Sunter Muara 2, nomor 73B. Tempatnya itu di lapangan Taman Hati, RT 015005. Ketuanya itu ada Alisa Swebandono. Kita klik lagi New Entry untuk menambahkan baris baru. 016 005. Alamatnya di Jalan Sunter Muara 3, nomor 35C. Tempatnya itu ada di RPTRA Sunter Muara, RT 016 005. Ketuanya itu Nisa Sabian. Setelah itu kita klik OK dan kita save di file laptop kita. Di sini saya berikan nama latihan Mailmerge Fauzan untuk menandai data yang sudah kita tambahkan. Di sini saya klik save dan sudah tersave. Untuk suratnya itu pada bagian ini itu diganti dengan ketua, kemudian enter, dan bagian ini diganti dengan alamat. Ya, sebelumnya itu kita klik di bagian insert merge field, kemudian untuk RT-nya itu diganti di bagian yang ini. Dan untuk tempatnya pada bagian yang ini. Setelah itu, setelah menempatkan posisi merge yang sudah kita tambahkan tadi, ada ketua, alamat, RT, dan tempatnya. Selanjutnya itu kita bisa preview results pada bagian yang ini. Ini ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini otomatis terganti sesuai dengan data yang telah kita tambahkan. Untuk memprint out hasil dari mail merge ini bisa kita tekan pada bagian finish and merge, print document. Untuk all itu itu artinya kita print semuanya. Untuk current record itu untuk halaman yang sedang kita buka, dan untuk from itu dari halaman 1 ataupun halaman 2 saja, ataupun hanya halaman 1 saja. Ini untuk custom halaman yang ingin kita print out.
Kurang lebih seperti itu latihan mail merge pada video saya. Langsung saja kita lanjut pada latihan kedua, yaitu latihan membuat heading. Jadi di sini saya akan membuat sebuah makalah, membuat contoh sebuah makalah. Di sini saya akan membuat secara sederhana, sangat sederhana. Untuk contoh judulnya di sini saya ambil dampak teknologi terhadap karakter remaja. Untuk fontnya itu di sini saya hanya perkirakan mungkin di sekitar 24, rata tengah, bold, dan Times New Roman. Seperti ini. Kemudian di sini saya akan menambahkan logo UPHO atau Universitas Halu Oleo. Lebih seperti ini. Kemudian saya tambahkan juga untuk fontnya. Sebelumnya itu saya akan memperkecil fontnya menjadi ukuran 18 oleh nama saya sendiri, Muhammad Fauzan. Dan NIM saya B1C125111. Jurusan akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kendari, tahun 2025. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian saya lanjut di halaman berikutnya. Untuk halaman berikutnya itu, saya akan menambahkan kata pengantar terlebih dahulu. Setelah itu, saya lanjut di halaman berikutnya. Bab 1, untuk daftar isinya itu akan saya buat sebentar setelah membuat headingnya. Lanjut, di bab 1 itu ada subbab 1.1. Untuk fontnya itu juga saya akan ubah jadi 14, 1.1, latar belakang. Kemudian kita lanjut ke, mungkin di sini saja ya. Di sini 1.2, rumusan masalah, dan 1.3, tujuan penelitian, dan yang keempat itu ada 1.4, manfaat penelitian. Lanjut kita di bab 2. Saya kembalikan fontnya menjadi 18 dan rata tengah. Bab 2. Pembahasan.
rata kiri lagi, dan ukuran fontnya ke 14 lagi. 2.1 landasan teori. Di 2.1 ini terbagi lagi menjadi sub-bab. Yang pertama itu ada 2.1.1 pengertian konsep utama. Lanjut ada 2.1.2 itu ada teori terkait. Setelah itu kita akan lanjut di halaman berikutnya saja. Ada 2.2 pembahasan utama. Di pembahasan utama ini juga terbagi menjadi sub-bab. Di sini terbagi menjadi 2 sub-bab. 2.2.1 analisis masalah, dan 2.2.2 solusi atau alternatif pemecahan. Kita lanjut di halaman berikutnya lagi. Ada 2.3 studi kasus atau contoh penerapan. Kemudian 2.3 juga terbagi menjadi 2 subbab sama dengan 2.1 dan 2.2. 2.3.1 deskripsi kasus. Dan untuk sub-subbab yang kedua pada 2.3 yaitu 2.3.2 analisis kasus. Kita lanjut ke halaman berikutnya untuk bab 3. Kita kembali lagi seperti pada format awal. Rata tengah, kemudian fontnya 18. Bab 3. Penutup. Kita kembalikan lagi ke rata kiri dan ukuran fontnya 14. 3.1 kesimpulan, dan 3.2 saran. Setelah bab 3 biasanya itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka di sini saya seragamkan dengan bab 1, bab 2, dan bab 3 di ukuran font 18 dan rata tengah. Daftar pustaka seperti ini. Setelah kita membuat susunan atau struktur dari sebuah makalah, selanjutnya kita akan mengkategorikan menjadi 3 kategori, heading 1, heading 2, dan heading 3. Selanjutnya kita akan membuat headingnya. Di sini pertama kita klik bagian view, kemudian klik navigation pane, dan untuk kata pengantar itu kita kategorikan
klik di salah satu bagiannya, kemudian kita kategorikan di heading 1. Klik kanan pada heading 1, update heading 1 to match selection. Seperti ini. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada bab 1. Di sini kata pendahuluannya itu tidak masuk karena ada enter, jadi kita hapus dulu. Setelah itu kita klik shift enter seperti ini, dan ini sudah masuk. Untuk 1.1 atau subbabnya, klik di salah satu bagiannya, kemudian kategorikan ke heading 2. Seperti ini. Begitu juga untuk yang ini. Yang ini. Dan begitu juga, dan begitu seterusnya. Lanjut ke bab 2. Sama yang seperti tadi kita lakukan. Shift enter. Kemudian kategorikan ke heading 1. Ini kategorikan ke heading 2. Kita kategorikan ke heading 1 dulu semuanya. Untuk bab 3 dan daftar pustaka, sama seperti tadi. Shift enter. Heading 1. Kemudian daftar pustaka juga heading 1. Pada bab 2 tadi itu kita klik salah satu bagiannya, kemudian kategorikan ke heading 2. Kita lanjut dulu pada bab 2. Pengertian yang subbabnya kita kategorikan ke heading 3. Seperti ini. Ini juga heading 3. Ini heading 2. Ini heading 3. Ini juga heading 3. Heading 2. Heading 3. Dan ini juga heading 3. Untuk bab 3 itu ini heading 2. Ini heading 2 juga. Sepertinya ini sudah sesuai, hanya pada subbab bab 1 itu ada sedikit masalah yang saya masih kurang paham. Jadi di sini saya akan ketik ulang saja 1.1. Kemudian 1.2. Setelah itu 1.3 dan 1.4. Untuk headingnya sudah selesai. Setelah itu kita akan buat daftar isi. Daftar isi itu biasanya berada pada setelah kata pengantar. Di sini klik kata pengantar dan buka bagian insert, kemudian blank page. Jadi ada satu halaman kosong setelah kata pengantar untuk daftar isi. Untuk daftar isi sendiri sudah terkategorikan menjadi heading 1, sehingga kita tidak perlu menambahkannya lagi. Setelah itu, enter di bawahnya, dan kita bisa buat daftar isinya secara otomatis. Pilih di bagian reference, kemudian table of contents. Pilih yang automatic table 1, dan hasilnya seperti ini. Tinggal disesuaikan. Di sini untuk formatnya itu untuk fontnya itu saya gunakan Times New Roman. Dan untuk ukurannya itu saya ikut dari contoh pada sebelumnya, yaitu
yaitu 14. Oke, ini sudah sesuai kurang lebih. Selanjutnya kita akan membuat nomor halaman menggunakan angka Romawi dan angka biasa. Yang pertama, kita klik kanan 2 kali pada bagian covernya. Kemudian muncul bagian ini, edit footer, klik. Setelah itu, klik yang page number, bottom of page, dan pilih yang di tengah yang ini. Setelah itu, pilih page number, kemudian format page number. Di sini kita gunakan angka Romawi untuk cover, kata pengantar, dan daftar isi. Seperti ini, dan ini sudah sesuai. Setelah itu untuk fontnya bisa kita ganti menjadi Times New Roman juga. Untuk cover, kita hapus untuk halamannya. Di bagian header dan footer, klik centang pada Different First Page. Sudah sesuai. Setelah itu, untuk cover, kata pengantar, dan daftar isi itu kita menggunakan angka Romawi, tetapi untuk bab 1 dan seterusnya kita itu mau pakai angka biasa saja. Jadi di sini di bagian bawah daftar isi kita klik di sini, kemudian insert, di sini kita close dulu. Di bricks, next page. Di sini untuk halaman bab 1 dan seterusnya sudah terhapus. Kemudian kita klik lagi 2 kali pada bagian bawah bab 1, klik kanan 2 kali dan edit footer. Di sini terbagi menjadi section 2 karena section 1 itu ada cover, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian untuk section 2 itu ada bab 1, bab 3, bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar isi dan daftar pustaka. Selanjutnya kita pilih lagi page number pada bagian header dan footer, bottom of page, dan pilih yang plain number. Di sini masih menggunakan angka Romawi, jadi kita format page number, kemudian pilih yang ini 1, 2, 3, dan seterusnya, dan start dari angka 1. Untuk bab 1 dan seterusnya juga sudah sesuai. Bab 1 sudah sesuai halamannya. Dan untuk memudahkan kita melihat daftar isinya, kita bisa klik ini. Untuk daftar isinya juga sudah sesuai, ini menggunakan daftar isi otomatis. Mungkin untuk latihan pada video ini sudah saya lakukan semuanya. Terima kasih. Saya Muhammad Fauzan, NIM B1C125111, kelas C jurusan akuntansi, angkatan tahun 2025. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.